Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Budi Parwanto SHMKN, dosen pada program studi hukum Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan gambaran mengenai deskripsi diri dalam bidang pengajaran saya. Saya menempuh mata kuliah hukum perdata dengan besaran 3 SKS. Jumlah pertemuan pada mata kuliah ini adalah sebanyak 21 kali pertemuan dengan durasi 100 menit di tiap pertemuan. Mata kuliah ini ada pada semester 2 dan termasuk mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi hukum. Mata kuliah ini mempelajari tentang pengantar hukum perdata secara mendasar, mulai dari pengertian umum hukum perdata yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni hukum orang, hukum benda, hukum perikatan, hukum daluarsa baik dalam arti luas maupun sempit, dan asas-asas hukum perdata yang berlaku. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang dasar hukum, sumber hukum, kaidah, tujuan, asas, sejarah lahirnya dan berakhirnya KUH Perdata, serta sistematika hukum perdata. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai hukum orang dan keluarga, serta badan hukum, serta subjek hukum berupa kecakapan, bertindak, manusia, serta kewenangan berbuat bagi subjek hukum. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai hukum benda, pengertian hukum benda, pengertian dan macam-macam benda, hak kebendaan, serta asas-asas hak kebendaan. Serta yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai hukum perikatan. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan hukum pembuktian dan daluarsa. Dan bahan kajian dalam mata kuliah ini adalah yang pertama pengantar hukum perdata, yang kedua adalah kedudukan hukum perdata, yang ketiga adalah fungsi, tujuan, dan ruang lingkup hukum perdata, yang keempat adalah asas-asas sumber hukum perdata, yang kelima adalah hukum tentang orang dan keluarga, yang keenam adalah hukum tentang benda dan kepemilikan, dan yang ketujuh adalah hukum tentang perikatan, yang kedelapan adalah hukum pembuktian dan daluarsa. Dalam mengajar, saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah bagaimana saya mengajar untuk bisa menyampaikan materi dalam mengajar menggunakan metode ceramah atau mini lecture di kelas. Lalu interaction adalah bagaimana cara saya membangun interaksi dengan mahasiswa. Metode yang saya lakukan untuk berinteraksi dengan mahasiswa mengarah pada metode SCL atau Student Centered Learning, yang mana difokuskan pada keaktifan mahasiswa untuk bisa berdiskusi dan berpikir kritis di dalam kelas. Contohnya, saya membuka kelas dengan mereview pertemuan sebelumnya, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya ataupun menyampaikan hasil diskusi. Kemudian, membuat mahasiswa aktif dalam memahami materi melalui topik atau isu diskusi, atau sering juga dengan metode case study yang mana disajikan beberapa kasus yang terjadi di lapangan yang terkait dengan hukum perdata. Kemudian, diminta untuk mahasiswa mendiskusikan secara berkelompok maupun individu. Dan yang terakhir adalah assessment. Assessment adalah proses yang dilakukan untuk melihat ketercapaian proses pembelajaran di mata kuliah ini disesuaikan dengan ketentuan aturan bidang akademik Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, yang mana presentasi penilaian proses sebanyak 60%, yaitu berupa penugasan terstruktur, presentasi kelompok, kuis, keaktifan, dan kehadiran, serta penilaian hasil sebanyak 40%, yaitu ujian tengah semester 20% dan ujian akhir semester 20%. Berkaitan dengan hal ini, tentunya harus disampaikan kepada mahasiswa melalui kontak belajar yang disampaikan pada awal pertemuan dan tercantum dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Dan tentunya dengan menyampaikan informasi ini kepada mahasiswa, maka mahasiswa mendapatkan gambaran terkait penilaian pada mata kuliah hukum perdata. Berikut cuplikan pembelajaran yang saya lakukan di kelas pada pertemuan keempat dengan materi hukum orang, yang di dalamnya terdapat penyampaian materi dan juga diskusi kelompok. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semuanya dalam keadaan sehat untuk mengikuti kelas. Teman-teman, sebelum kita mulai kelas, maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kelas pada pagi hari ini membawa ilmu yang bermanfaat dan teman-teman bisa merasakan ilmunya dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, berdoa cukup. Terima kasih. Oke, teman-teman, kita sekarang jumpa lagi di mata kuliah hukum perdata, tepatnya di pertemuan keempat. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Saya mau tanya dulu ke teman-teman semua, masih pada ingat nggak pertemuan sebelumnya itu kita membahas mengenai apa?
Masih ada yang ingat pertemuannya membahas mengenai materi apa? Ada yang mau jawab? Oke, coba Mbak Dara sekarang. Waktu pertemuan kemarin itu kita membahas tentang pengertian hukum perdata. Oke, pengertian hukum perdata. Apa yang dimaksud dengan hukum perdata? Masih ingat nggak? Hukum perdata adalah bagian dari hukum privat yang mengatur hubungan antara individu atau subjek hukum dalam masyarakat yang menyangkut hak dan kewajiban perdasaan mereka. Oke, berarti kalau begitu teman-teman masih ingat nggak hukum perdata itu merupakan hukum privat atau hukum publik? Ayo. Teman-teman masih ingat bahwa hukum perdata itu merupakan hukum yang privat. Selain itu, ada yang masih ingat selain membahas mengenai pengertian hukum perdata, ada yang masih ingat membahas mengenai apa? Oke, Mbak Rasmi silakan. Jadi singkatan kemarin itu ada salah satu video terkait kedudukan hukum perdata di Indonesia, di mana tidak berlaku seluruhnya. Ada beberapa pasal yang dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan peraturan hukum khusus. Oke, berarti teman-teman sudah paham ya bahwa di dalam kedudukannya KUH perdata itu semuanya tidak berarti berlaku. Ada beberapa pasal yang dicabut dan tidak berlaku lagi. Oke, ada dua yang tadi sudah menjawab. Ada lagi yang masih ingat selain itu? Oke, silakan Mbak Stefani. Materi kemarin itu ada tentang sistematika hukum perdata, itu dibagi menjadi 4 buku. Yes. Yang pertama ada orang, benda, perikatan, dan daluarsa. Oke, teman-teman sudah masih ingat bahwa di dalam KUH perdata terbagi menjadi berapa buku? Nah, sekarang teman-teman kita akan membahas mengenai yang namanya hukum orang atau kita bicara mengenai subjek hukum. Nah, di pertemuan kali ini capaian pembelajarannya adalah teman-teman nanti diharapkan mampu untuk memahami dan menjelaskan hukum orang. Yang kedua, mampu menjelaskan kecakapan manusia serta kewenangan berbuat sebagai subjek hukum. Lalu bahan kajiannya adalah hukum orang, subjek hukum, dan kecakapan bertindak. Dan metode belajarnya seperti biasa ya teman-teman, yaitu ceramah, tanya jawab, dan nanti kita akan melakukan small group discussion. Teman-teman paham apa yang dimaksud dengan small group discussion? Nah, coba baca juga apa small group discussion. Jadi kita akan dibagi dengan beberapa kelompok, lalu nanti akan ada soal atau diskusi yang Oke, bagus. Oke, nice teman-teman sudah siap untuk mengikuti kuliah. Seperti yang sudah sering kali saya ulangi teman-teman yang berkaitan dengan referensi buku atau referensi bahan ajarnya, saya menggunakan berbagai buku yang sudah ditampilkan di depan. Silakan teman-teman boleh mencari atau mengakses buku tersebut bisa di perpustakaan maupun di internet. Monggo silakan teman-teman boleh mengakses buku tersebut di internet. Lalu yang kedua, teman-teman, kita sudah masuk ke materi. Yang pertama adalah subjek hukum. Nah, kalau kita bicara mengenai subjek hukum, apa sih yang di benak teman-teman? Subjek hukum itu apa? Coba, Mas Iqmal, apa subjek hukum? Oke. Kalau kita ditanya subjek hukum, teman-teman bisa menyebut nggak subjek hukum itu contohnya siapa? Oke, Mas Yunardi boleh. Subjek hukum itu Pak ada dua Pak, orang dan badan hukum. Orang dan badan hukum berarti orang dan badan hukum itu merupakan subjek hukum yang itu diakui oleh hukum. Subjek hukum itu berasal dari terjemahan rem, yang mana itu berasal dari bahasa Belanda. Yang mana pada umumnya subjek hukum itu diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah orang dan badan hukum itu punya hak dan kewajiban? Sehingga dia bisa disebut sebagai kalau hewan atau binatang atau tumbuhan itu subjek hukum bukan teman-teman? Kenapa kalau bukan subjek hukum? Paham ya teman-teman? Nah, ini menurut warga bahwa setiap orang itu mempunyai hak dan kewajiban, yang mana dia itu mempunyai wewenang hukum, dan mana wewenang hukum itu bisa jadi hak maupun kewajiban. Wewenang itu bisa berarti mempunyai hak dan bisa berarti untuk menjalankan perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, kita bicara mengenai kewenangan dan kecakapan. Kewenangan
kewenangan hukum adalah kewenangan untuk menyandang hak dan kewajiban. Pada umumnya, subjek hukum baik orang maupun badan hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban. Sekarang saya mau tanya teman-teman, contoh hak dari subjek hukum sebagai manusia, apa saja haknya? Hak untuk hidup, lainnya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, selanjutnya hak untuk beragama. Nah, itu adalah hak-hak yang mungkin bisa dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum. Lalu berarti kalau begitu teman-teman, apakah subjek hukum itu juga punya kewajiban? Salah satunya contohnya apa teman-teman? Pembayaran pajak. Bicara mengenai kewenangan itu, apakah satu subjek hukum dengan satu subjek hukum yang lainnya itu kewenangannya sama? Sama atau tidak? Sama. Oke. Berarti kalau begitu, orang dengan usia yang masih di bawah umur dengan orang yang sudah cukup umur itu sama kewenangannya? Nanti teman-teman akan bicara, teman-teman akan belajar dan memahami bagaimana sebenarnya konsep dari kewenangan dan kecakapan itu sendiri. Next ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai kecakapan bertindak. Pada dasarnya semua orang itu punya kewenangan hukum. Tadi teman-teman sudah jelaskan bahwa pada dasarnya semua orang itu punya kewenangan hukum, yang mana dia itu diatur bahwa mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban itu tidak selalu mampu atau cakap melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya tersebut. Tadi teman-teman sudah paham, teman-teman sudah bilang bahwa semua orang atau semua subjek hukum itu punya hak yang sama, tetapi belum tentu subjek tersebut itu memiliki kapasitas atau kemampuan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Di situ disebutkan siapa yang cakap tidak diatur, tetapi menentukan siapa yang cakap itu berdasarkan argumentum a contrario. Kita teman-teman lihat. Teman-teman bisa mengakses buku KUH Perdata. Boleh ada yang membawa buku KUH Perdata? Oke, atau mungkin bisa melihat dari internet. Teman-teman nanti bisa silakan di Google di KUH Perdata. Disebutkan bahwa golongan orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum itu disebut sebagai personae estable, di mana itu diatur di dalam menurut pasal 1329 dan 1330 KUH Perdata. Yang pertama adalah orang-orang yang belum dewasa, yang kedua adalah mereka yang ditaruh di bawah pengakuan, dan yang ketiga adalah perempuan yang telah kawin. Dan karena adanya ketidakcakapan tersebut, akibatnya adalah dapat dimintakan pembatalan. Yang dapat minta pembatalan adalah pihak yang dirugikan. Dalam hal ini biasanya keluarga pihak yang tidak cakap, dan pembatalan tersebut dapat dimintakan atau dapat dihilangkan dengan penguatan oleh siapa yang dapat minta penguatan? Siapa? Pengadilan. Nah, teman-teman, boleh nggak teman-teman coba difikirkan atau diimajinasikan kira-kira kalau teman-teman bicara mengenai orang yang belum dewasa itu orang yang seperti apa sih? Ada yang bisa menjawab? Orang yang belum dewasa itu orang yang seperti apa? Anak di bawah umur. Kalau kategori anak di bawah umur itu berarti apa? Penghitungannya apa bisa disebut anak di bawah umur? Usia. Berapa bisa disebut sebagai anak yang sudah cakap hukum atau dewasa? 18? Oke. Nah, sekarang kita akan melihat penggolongannya. Ternyata pendewasaan itu sudah dibagi atau ada pengaturannya di berbagai undang-undang. Kalau kita merujuk pada KUH Perdata di pasal 330, maka ketika kita bicara mengenai batas umur kedewasaan itu adalah 21 tahun atau dia sudah menikah. Ya, lalu kalau kita bicara mengenai undang-undang perkawinan di pasal 47 disebutkan bahwa orang yang sudah dewasa atau boleh menikah itu adalah 18 tahun atau telah dan di undang-undang perlindungan anak disebutkan sebagai 18 tahun, di undang-undang jabatan notaris juga disebutkan 18 tahun itu boleh sebagai
pengadaan. Berarti kalau dia itu masih berusia 15 tahun, apakah sudah dianggap sebagai orang yang dewasa? Belum. Kalau misalnya 15 tahun tetapi dia sudah menikah, apakah sudah dianggap sebagai orang yang dewasa? Teman-teman berarti sudah paham ya? Oke. Nah, kalau tadi kita bicara mengenai yang namanya orang yang belum dewasa. Sekarang kita bicara mengenai adalah mereka yang ditaruh di bawah pengakuan. Apa yang dimaksud itu, teman-teman? Bisa teman-teman bisa pahami atau teman-teman bisa jelaskan apa yang dimaksud adalah mereka yang di bawah pengakuan, ditaruh di bawah pengakuan. Ada yang bisa menjelaskan? Coba silakan sampaikan. Kalau misalnya orang yang di bawah pengakuan itu Kak, dia itu memiliki 3 kriteria. Yang pertama keborosan, lalu lemah akal dan kurangnya daya pikir. Itu berarti dianggap sebagai orang yang dibawa di Pengakuan. Berarti kalau orang yang maaf, dia memiliki gangguan jiwa atau dia itu gila, apakah itu dianggap sebagai orang yang cakap hukum? Tidak. Berarti dia itu harus ditaruh di bawah. Dan yang ketiga adalah perempuan yang telah kawin. Ini kalau zaman dulu teman-teman di dalam aturan KUH Perdata, perempuan yang sudah kawin itu dianggap tidak dewasa, tetapi dianggap tidak cakap hukum. Tetapi seiring perkembangan zaman dan perubahan aturan, orang yang sudah menikah itu dianggap sudah cakap. Oke. Nah, teman-teman, selain tadi kita sudah bahas mengenai orang, kita juga sekarang akan membahas mengenai badan hukum. Kenapa sih badan hukum itu kok bisa disebut sebagai subjek hukum, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok badan hukum itu juga disebut sebagai subjek hukum? Ada yang tahu? Kenapa? Karena punya hak dan kewajiban sama dengan manusia. Oke, kalau badan hukum itu apakah terdiri hanya dari satu orang saja? Dia terdiri dari berbagai banyak orang yang punya tujuan yang sama. Nah, seperti yang sudah dipahami teman-teman, nanti teman-teman bisa pahami bahwa badan hukum itu subjek hukum ciptaan manusia berdasarkan hukum yang diberi hak dan kewajiban. Menurut Sumitro, suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi. Sehingga apa? Sehingga diharapkan atau dimungkinkan badan hukum itu sebagai subjek hukum. Nah, ini konklusinya teman-teman bahwa badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri. Yang kedua, dia itu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang ketiga, dia dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Kenapa? Karena dia dianggap sebagai subjek hukum. Dan yang keempat adalah ikut serta dalam lalu lintas melakukan jual beli. Dan yang kelima adalah mempunyai tujuan dan kepentingan. Nah, kalau bicara mengenai badan hukum, ada beberapa teori teman-teman, yang mana teori ini itu mengklasifikasikan atau menjelaskan atau memberikan pemahaman sebenarnya kenapa kok badan hukum itu bisa disebut sebagai subjek hukum. Yang pertama adalah teori fiksi, yang kedua adalah teori harta kekayaan bertujuan, yang ketiga adalah teori organ, dan yang keempat adalah teori Propieto atau teori kolektif. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Adakah yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya atau ada yang belum paham? Silakan, ada yang mau tanya? Silakan enggak? Pasti. Kira kalau bisa jelaskan nggak yang waktu badan hukum itu seperti apa? Oke, pertanyaan bagus. Ada pertanyaan bagus dari Mbak Rasti tadi. Sepertinya contoh-contoh badan hukum itu apa? Teman-teman, kalau teman-teman lihat di pinggir-pinggir jalan itu ada tulisan PT. Teman-teman tahu PT itu apa? PT itu merupakan salah satu contoh dari badan hukum. Ya, dia didirikan satu orang atau lebih dari satu orang? Nah, contohnya adalah PT. Lalu kita lihat yang kedua adalah koperasi. Koperasi itu merupakan contoh badan hukum. Dan yang ketiga adalah yayasan. Yayasan itu juga merupakan badan hukum. Oke. Tadi ada lagi yang mau bertanya dari Mbak Cantika, silakan. Pak, tadi kan di slide sebelumnya Bapak bilang kalau 18 tahun itu
sudah bisa lewat UU notaris tuh Pak. Ya. Jadi hanya sebagai pengadap. Jadi kalau misalnya ada contoh ada seseorang yang ingin beli tanah tapi masih 19-18 tahun itu berarti belum bisa Pak. Harus tunggu kalau perdata 21 tahun. Nah, jadi kalau seperti itu teman-teman ada pertanyaan dari Mbak Cantika. Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dewasa itu berarti 18 tahun. Sehingga orang yang mau menghadap ke notaris atau berkaitan dengan urusan notaris atau notarial, dia itu baru boleh menghadap atau dianggap dewasa ketika berapa tahun usianya? 18 tahun atau dia sudah dipahami ya? Oke, setelah ini teman-teman saya akan membuat grup-grup kecil untuk kita berdiskusi. Nanti teman-teman akan saya berikan case study, ya. Ada beberapa case study di depan. Nanti silakan teman-teman membentuk kelompok yang di sebelah sini nanti akan menjadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nanti teman-teman silakan berdiskusi untuk memecahkan soal di depan ini, ya. Jadi di sini akan saya berikan case-case tertentu. Contohnya yang pertama adalah Andi berusia 17 tahun menandatangani kontrak jual beli motor bekas dengan tetangganya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Lalu motor tersebut dibayar secara tunai oleh Andi dari uang tabungannya, dan tetangganya kemudian membatalkan perjanjian karena Andi dianggap masih di bawah umur. Nah, nanti teman-teman coba silakan melakukan diskusi oleh teman sebangkunya atau teman sekelompoknya untuk mencari tahu apakah sebenarnya yang dilakukan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh Andi itu sudah sesuai atau belum? Apakah bisa dianggap cakap atau belum? Apakah dia itu dianggap perbuatannya tidak sah? Ya, silakan teman-teman boleh membagi kelompok menjadi 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan boleh dibagi. Kalau dibaca terus aja. Teman-teman sudah selesai diskusinya? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 4? Nah, sekarang dari kelompok 1 silakan yang mau presentasi atau mau menjawab dari soal tersebut, silakan. Mbak Rasti, boleh ke depan. Pak Wahyu, yaitu ada sebuah kasus di mana Dinda itu berusia 17 tahun dan Raka itu berusia 19 tahun, menikah secara siri dan memiliki seorang anak. Karena pernikahan tidak ditetapkan, mereka tidak mendapatkan akta nikah. Setelah mereka berpisah, muncullah konflik tentang hak dari perwalian anak. Kemudian orang tuanya itu mengklaim mereka yang sah sebagai wali. Pertanyaannya, siapa sih yang berhak menjadi wali sah anak tersebut? Jadi orang tua kandung atau ibulah atau pihak lain yang ditetapkan oleh pengadilan. Karena di sini yang berhak menjadi wali itu adalah seorang ibu, di mana meskipun seorang ayah itu adalah biologisnya. Ditetapkan seorang ibu yang menjadi perwalian karena pernikahan itu tidak ditetapkan melalui menurut hukum. Oke. Dari teman-teman yang lain sepakat dengan jawaban Kak Rasti? Jadi memang jawabannya adalah perwaliannya itu oleh si ibu. Karena apa? Karena sudah mendapatkan putusan. Oke, kita beri aplaus dulu Mbak. Oke, kita bersihkan kelompok 3 dari Mbak. Siapa yang mau presentasi? Oke, silakan Mbak.
Selamat pagi semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 3. Jadi kasusnya tuh tentang orang yang dinyatakan gila. Jadi sebelumnya aku mau jelasin dulu kasusnya. Jadi kasusnya tuh Budi telah dinyatakan mengalami gangguan jiwa secara medis oleh rumah sakit jiwa, membuat surat perjanjian sewa rumah selama 3 tahun dengan tetangganya. Jadi menurut kelompok 3 itu, kelompok kami, jawabannya adalah orang yang berada dalam kondisi tidak sadar atau menderita gangguan jiwa tidak memiliki kecakapan bertindak menurut pasal 1330 KUH Perdata, yang mana berbunyi yang tidak cakap untuk membuat percakapan ada 3 kriteria. Yang pertama yaitu orang yang belum dewasa, lalu mereka yang ditaruh di bawah pengakuan, dan perempuan yang bersuami dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Jadi karena Budi telah dinyatakan mengalami gangguan jiwa, maka ia tidak memiliki kecakapan hukum untuk membuat perjanjian, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum. Berarti tadi di dalam kasusnya disebutkan bahwa si Budi itu sudah dipastikan mengalami gangguan jiwa. Berarti kalau orang gangguan jiwa itu dianggap cakap hukum atau tidak? Tidak. Nah, berarti dari kasus tersebut sah atau tidak perbuatan yang Tidak sah. tidak sah batal demi hukum karena tidak cakap. Semuanya sepakat teman-teman? Melakukan diskusi bersama dengan teman kelompoknya, berarti sudah bisa teman-teman sudah bisa membedakan mana golongan yang cakap hukum dan golongan yang tidak cakap hukum. Berarti teman-teman kalau golongan orang yang cakap hukum atau dia itu dianggap memiliki kewenangan dan mampu bertindak, yang pertama dia harus apa teman-teman? Sudah dewasa. Yang kedua dia atau sudah menikah, lalu dia tidak dalam yang tidak di bawah orang tua. Dan termasuk orang-orang yang golongan personal miserable atau yang dianggap tidak mampu atau tidak cakap hukum adalah orang-orang yang pertama lemah pikiran, Keborosan Pak, keborosan, dan juga kurangnya daya pikir dan juga lemah akal. lemah atau kurangnya daya pikir. Oke teman-teman, kalau begitu semuanya sudah melakukan presensi? Ada yang tidak hadir? Ada yang misalnya tidak hadir. Oke, kalau begitu teman-teman, terima kasih. Kelas pada pagi hari ini saya tutup. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Teman-teman bisa meresapi atau memahami apa yang tadi sudah disampaikan. Itu berkaitan dengan hukum orang atau kecakapan bertindak. Jangan lupa minggu depan kita akan bertemu lagi di pertemuan 5, dan teman-teman silakan nanti boleh mengerjakan tugas yang sudah diupload di e-learningnya masing-masing. Kalau begitu saya tutup. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDD UKTPT dalam bidang pengajaran saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.